Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati DJ Nusa, JGP Angkatan 6, SDN Prajurit Kulon 3, Kota Mojokerto. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun latar belakang, yaitu dengan adanya perubahan zaman yang pesat dengan dibarengi teknologi yang semakin canggih memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang sangat terasa saat ini yaitu penurunan karakter anak. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan menanamkan nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan, masyarakat, dan murid. Dengan penerapan budaya positif di sekolah, diharapkan murid dapat memiliki karakter positif yang kuat, yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan-rekan guru di sekolah SDN Prajurit Kulon 3 Kota Mojokerto secara langsung tentang budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada saat ini kita bisa berkumpul di sini. Kita akan mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Yunilam sebagai Kepala Sekolah SDN Prajurit Kulon 3 yang sudah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk dapat memberikan pemahaman tentang budaya positif, penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Nah, di sini konsep budaya positif yaitu nilai-nilai universal. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, yaitu keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, terakhir, yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini jadi setiap individu itu secara nalurinya memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Tapi adanya lingkungan, adanya karakter yang tidak baik yang menjadi teladannya di sampingnya, di lingkungannya, makanya terbentuk karakter-karakter yang kurang baik bagi anak-anak kita. Selanjutnya Pak, selanjutnya yaitu disiplin positif. Di sini disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Soretz dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun
dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar hidup manusia. Kita hidup di dunia ini memiliki kebutuhan dasar. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kita hidup di dunia, yaitu semua kita yang hidup di dunia ini memiliki 5 dasar ini, yaitu pertama bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan terakhir yaitu kesenangan. Bapak Ibu sekalian, apabila kelima dari dasar kebutuhan manusia ini tidak tercukupi atau tidak kita miliki, maka manusia tersebut atau kita atau anak ini menjadi tidak nyaman atau kadang juga tidak percaya diri karena kebutuhan dasar sebagai manusia ini tidak tercukupi seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini motivasi adalah serangkaian sikap atau tindakan yang mempengaruhi kita untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan. Motivasi ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu motivasi. Selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, deskripsi dari hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan penghargaan adalah pengakuan atas prestasi siswa berupa hadiah, ganjaran penghargaan, atau imbalan. Nah, di sini Bapak Ibu, coba kita perhatikan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kita bukan melihat salah atau benarnya, kira-kira kita bisa melihat ini apakah hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku karena dia terlambat datang ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Di sini bukan salah dengan benar, gak apa-apa, mau salah mau benar gak apa-apa Bapak Ibu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi yang pertama? Konsekuensi ya, gak apa-apa. Oke, yang kedua. Nah, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, nanti kita lihat bersama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nah, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi Pak Haris? Hukuman ya. Oke, selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Mulai terasa ya perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Yang selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, oke, lanjut. Nah, setelah ini kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, coba perhatikan.
di sini ada hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah itu, jadi kira-kira sudah tahu ya. Pokoknya apa yang menyakitkan itu biasanya hukuman, baik fisik maupun hati, yaitu merupakan hukuman. Ya. Sedangkan konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi karena memang sudah merupakan konsekuensi kita dari awal, itu ya. Yang selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama, itu kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Nah, hukuman biasanya ada paksaan, sedangkan kalau konsekuensi itu merupakan stimulus atau tanggapan. Nah, selanjutnya hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, karena hukuman ini anak menjadi marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Nah, sedangkan kalau konsekuensi dia merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu guru di sini di kelas suka memberi hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Insya Allah semuanya di sini memberikan konsekuensi sehingga anak tidak terlalu lama untuk merasa sakit hati, ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada hukuman, ada disiplin. Kalau tadi kita mengenal hukuman dan konsekuensi, sekarang kita tambah dengan restitusi. Nah, antara hukuman dan konsekuensi lebih baik yang mana, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, sekarang ada lagi restitusi yang lebih baik lagi dari konsekuensi. Nah, ini merupakan ilmu yang baru bagi saya. Mungkin teman-teman yang lainnya sudah pernah mendengarnya, tapi waktu itu juga saya baru. Iya, sama berarti ya. Nah, ini restitusi. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan yang terjadi, itu tadi hukuman, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak disuruh memilih, bukan dihukum atau sesuai dengan konsekuensi, bukan seperti itu. Coba kita lanjut yang kedua dulu, tidak nyaman dan untuk jangka waktu panjang itu hukuman, sedangkan konsekuensi tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Sedangkan restitusi yaitu menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dengan restitusi ini kita mengajak anak untuk berpikir kenapa dia membuat kesalahan. Nah, kita mencari akar permasalahan pada anak, kenapa dia berbuat seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Juri. Nah, ini Bapak Ibu, apa itu restitusi? Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga memberikan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Maksudnya mereka ini ingin jadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu jadi kita gali semuanya melalui restitusi, segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah, ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya anak sendiri. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ada 5
sifat dasar manusia yang harus dimiliki oleh manusia. Salah satu yang tidak dimiliki oleh anak, pasti mereka berulang. Nah, itu yang harus kita pahami. Selanjutnya yaitu restitusi, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu merupakan ciri-ciri restitusi yang kita pelajari pada saat ini. Contoh kasusnya, nah ini ada contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan tugas karena berbagai alasan. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu di kelas ada siswa seperti ini, kira-kira kita seperti apa ya untuk menanganinya? Nah, kalau dengan hukuman, berarti ini guru menghukum siswa untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman bagi siswa. Guru marah sehingga siswa takut kepada guru. Biasanya kalau dengan hukuman. Nah, sekarang dengan konsekuensi, guru meminta siswa mengerjakan di luar kelas. Siswa akan segan kepada guru karena sikap yang tegas. Nah, itu dengan konsekuensi. Sekarang coba kita lihat restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan meminta siswa untuk menyelesaikan masalah dengan saling menguntungkan. Selanjutnya guru terbuka sehingga siswa menaruh hormat kepada dirinya dan orang lain. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kita menanyakan akar permasalahannya, kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Nah, itu kita mencari masalahnya itu bukan hanya di sekolah saja, tapi juga kita harus mencari palingan di rumah karena apa seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita melihat 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, tinggal kita lihat saja kita di sini posisinya sebagai apa? Sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Oke, lanjut Pak Judi. Nah, ini ada pemaparannya tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini guru. Nah, ini guru berbuat, coba perhatikan, guru berbuat kalau penghukum, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir siswanya. Itu adalah guru yang penghukum. Yang kedua, yaitu guru yang membuat siswanya selalu merasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu adalah tipenya guru yang selalu membuat siswanya merasa bersalah. Yang ketiga, guru yang sebagai teman siswanya sendiri. Nah, itu dia nanti berbicara seperti ini, membuatkan alasan-alasan agar muridnya ini merasa nyaman. Nah, itu tipe teman untuk siswanya. Sekarang tipe pemantau. Nah, tipe pemantau itu menghitung dan mengukur muridnya ini salahnya seperti apa. Nah, itu. Sedangkan manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan, mengapa kamu kok berbuat salah? Apakah kamu nggak tahu? Apa itu melanggar peraturan? Nah, seperti itu. Biasanya kalau guru sebagai manajer itu seperti itu. Nah, di sini guru berkata gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu biasanya yang penghukum seperti itu. Sedangkan yang membuat merasa bersalah biasanya dia mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres dengan perbuatanmu. Itu biasanya yang dilakukan oleh guru yang membuat siswanya bersalah. Sedangkan yang teman, nah ini ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat ibu ibu pernah membantu ini, pokoknya dia mencari alasan-alasan yang baik sehingga siswa ini merasa tidak sebagai
tahu nggak peraturannya apa? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, biasanya segitiga restitusi ini biasanya dilakukan oleh guru-guru yang sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah teman atau pemantau. Selanjutnya bagi. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kasusnya Denny tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kalau guru penghukum, dia itu langsung menghardik siswanya, langsung berbicara, Denny, patuhi aturan sekolah, cepat berdiri di samping barisan paling depan. Nah, ini adalah tipe guru penghukum. Nah, sekarang tipe guru yang pembuat rasa bersalah. Nah, di sini harus berapa kali Bapak harus mengingatkanmu, Denny, tetap saja kamu ulangi hal yang sama. Bapak sangat kecewa terhadap kamu. Itu. Nah, selanjutnya ya sebagai teman, ayolah Denny, yang tertib dan masa harus selalu diingatkan. Sekali lagi diingatkan, sekali-kali buat Bapak bangga gitu. Nah, itu sebagai teman. Sekarang sebagai pemantau, Denny, kamu sudah melanggar peraturan, tahu kan konsekuensinya? Nah, ini selanjutnya sebagai manajer. Nah, di sini, Denny, apakah kamu tahu kesalahanmu hari ini? Kemudian, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu dia diajak untuk melihat dirinya sendiri, melihat kesalahannya sendiri, bukan dari kita langsung menjas dia bersalah, tapi dia sendiri yang mencari kesalahannya apa, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena apa? Karena kita punya keyakinan bahwa kalau kita memakai helm kita aman. Seandainya dia jatuh atau apa, kepala kita terlindungi. Ya, seperti itu ya. Nah, itu karena keyakinan dari kita sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, itu juga seperti itu karena keyakinan diri kita bahwa dengan mengerjakan seperti itu kita terhindar dari kuman, kita terhindar dari corona pada saat itu ya. Nah, sampai sekarang juga. Oke, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini kita memiliki keyakinan kalau kita datang telat, ada juga yang berkeyakinan malu datang telat nanti dilihat orang banyak. Tapi ada juga yang memiliki keyakinan bahwa kalau dia terlambat nanti terlambat dia menerima ilmunya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Ini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Selanjutnya, Pak Judi, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, jumlahnya sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, melibatkan semua warga sekolah dalam pembentukannya. Itu adalah keyakinan kelas. Oke, selanjutnya, nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini segitiga restitusi ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu bukan keyakinan agamamu apa, bukan, tapi keyakinan kelas yang sudah dibuat atau keyakinan sekolah. Keyakinan itu seperti peraturan, tapi kalau dibilang peraturan nanti seperti menakutkan. Nanti kalau dia tidak melaksanakan langsung mendapat hukuman, maka diganti dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Seperti itu. Oke, lanjut Pak.
Nah, di sini coba perhatikan segitiga restitusi, contoh kalimat yang dapat digunakan dengan menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, untuk contohnya, umpamanya Anto dan Dedi berantem. Nah, itu mereka kalau umpamanya kita mendamaikan itu jangan langsung di-judge untuk disalah-salahkan. Nanti juga mereka lebih panas hatinya. Jadi kita langsung membuka dengan menstabilkan identitasnya. Kita buka dengan seperti ini. Nah, tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Kita maksudnya mereka supaya tidak merasa bersalah dulu, seperti itu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, ini contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Nah, gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, gitu ditanyakan, kenapa kamu kok berantem? Nah, ditanya satu persatu. Nah, setelah itu baru ditarik ininya seperti apa. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Nah, diberitahukan apakah dengan berantem itu, apakah dengan bertengkar itu baik apa tidak? Apa itu melanggar peraturan sekolah apa tidak? Nah, seperti itu. Dia yang menjawab sendiri, bukan kita langsung menjawab kamu melanggar peraturan, bukan seperti itu. Nah, kita membiarkan mereka itu melihat kesalahannya sendiri, bukan kita yang menyalahkan anak. Seperti itu, supaya mereka itu merasa, oh saya sudah melakukan kesalahan, bukan kamu salah sudah berantem, kamu salah sudah seperti ini, bukan seperti itu. Itu segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak, nah coba terakhir yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu sebagai posisi manajer yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kiranya pemaparan tentang budaya positif dari saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak atas semua atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.